Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Dewan Guru, dan mudah-mudahan pada siang ini kita dalam rangka mempresentasikan ini program rencana praktik baik. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini merupakan rancangan dari pembelajaran PJOK berbasis proyek Sport Education Model, yaitu mengambil dengan judul Global Soccer Ceria, di mana dengan Global Soccer Ceria ini untuk meningkatkan sportivitas, kepemimpinan, dan keterampilan kerjasama di kalangan siswa SD Negeri Jakarta. Oke, selanjutnya yang melatar belakangi kegiatan program ini, satu yaitu suara pilihan dan kepemilikan siswa, di mana program ini mendorong agar siswa untuk memilih peran mereka dalam tim dan menentukan strategi sehingga memperkuat suara pilihan dan kepemilikan dalam aktivitas olahraga, sehingga adanya rasa tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu mengenai konteks sekolah. Setiap barang kali ini memiliki lingkungan yang kondusif, mengembangkan permainan tradisional sebagaimana bagian dari pembelajaran PJOK, bahwa berdasarkan pemetaan aset sekolah ini memiliki area yang cukup untuk permainan global soccer, yaitu permainan dan dukungan dari komunitas sekolah. Yang ketiga mengenai kebutuhan program. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa siswa memerlukan kegiatan fisik berbasis kerjasama dan sportivitas, di mana permainan dengan permainan global soccer ini dipilih untuk menjawab kebutuhan tersebut, sehingga dengan pendekatan yang menyenangkan dan menantang. Oke, selanjutnya adapun tujuan dari program ini, yang pertama isi program PJOK berbasis peserta didik untuk membentuk siswa yang sportif, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama melalui pembelajaran berbasis permainan tradisional. Dan tujuan utamanya yaitu untuk memperkuat keterampilan sosial dan sportivitas siswa melalui virtual school. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam peran-peran tim seperti kapten, penjaga, mengatur strategi, menjadi wasit, dan mencatat skor. Oke, itu tujuan. Sekarang next, capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian yang diharapkannya, yang pertama itu melalui permainan tradisional global soccer ini adanya kerjasama. Siswa menunjukkan kerjasama yang solid dalam strategi permainan dan mempertahankan peran masing-masing. Yang kedua, kepemimpinan dan sportivitas. Siswa itu harus mampu memimpin tim dan menghormati keputusan hasil. Langkah-langkah untuk melakukan program tersebut, yang pertama ada pembentukan tim dan peran. Siswa memilih peran mereka dalam tim, seperti ada kapten, ada pemain, ada pemain bertahan, pemain penyerang, ada wasit, ada
catat skor. Yang kedua, setelah pembentukan tim, mereka latihan strategi dan kompetisi antar kelas. Jadi setiap tim berlatih teknik dasar bola sodor dan terlibat dalam kompetisi internal. Yang ketiga ada refleksi tim dan evaluasi sportivitas. Setelah setiap sesi, siswa melakukan refleksi tentang kerjasama dan sportivitas. Jadi adanya evaluasi refleksi setelah permainan dilakukan. Hasil yang diharapkan dengan program ini, siswa dapat bermain dengan sportif, mengembangkan keterampilan, terus kepemimpinan yang bagus, dan mampu berkontribusi dalam tim. Selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas kerja. Skala program yang pertama adalah target populasi. Siswa targetnya itu dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Waktu pelaksanaannya program dilaksanakan seminggu sekali selama 6 minggu, 60 menit per sesi. Yang kedua, berkolaborasi. Yang pertama itu dengan guru PJOK sebagai pembimbing dan fasilitator pertama. Yang kedua adalah wali kelas sebagai pembimbing. Yang ketiga, orang tua sebagai pendukung dari segi motivasi dan kehadiran siswa dalam semua kegiatan sampai dengan penutupan. Yang keempat yaitu komite sekolah, di mana mengawasi dan memberikan dukungan untuk pengembangan program. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama ada sumber daya yang tersedia. Sumber dayanya ada lapangan sekolah. Lapangan sekolahnya cukup luas, cukup untuk permainan bola sodor. Yang kedua ada peralatan olahraga, di mana sekolah menyediakan lapangan dan alat untuk pembuatan lapangan permainan bola sodor. Yang ketiga, dukungan komunitas sekolah. Ada orang tua, ada wali kelas dan komite sekolah sebagai pendukung dan pengawas kegiatan. Terus mengenai penerapan asset based thinking, yaitu mengoptimalkan area bermain dan dukungan komite sekolah untuk memperkuat pelaksanaan program. Oke, selanjutnya setelah program dijalankan, di sini ada rencana evaluasi. Rencana evaluasi di sini, di mana data yang dikumpulkan itu ada survei tingkat mengenai kepuasan siswa, ada refleksi siswa tentang peran yang mereka pilih, serta penilaian guru terhadap kerjasama dan sportivitas siswa. Terus alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data ini berupa kuesioner, wawancara reflektif, dan pengamatan langsung saat permainan. Yang terakhir adalah frekuensi evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu untuk menilai perkembangan keterampilan dan sikap siswa. Oke, yang terakhir ini adalah kemungkinan dan tantangan yang akan dihadapi dalam program yang akan dilakukan. Yang pertama, tantangan yang mungkin muncul yaitu ada minat siswa yang kurang stabil. Beberapa siswa mungkin kehilangan motivasi di tengah program. Untuk solusinya yaitu memberikan motivasi dan pemahaman tentang manfaat dan peran dalam tim serta pentingnya sportivitas. Mendorong siswa dengan apresiasi dan refleksi positif. Ini merupakan solusi agar minat siswa tumbuh kembali sehingga mereka semangat untuk
terakhir itu ketidakpatuhan pada peraturan permainan. Dalam sudah pasti ada saja atau kemungkinan yang akan muncul dari para siswa perlunya usaha ekstra dalam menanamkan pemahaman peraturan gobak sodor. Untuk solusinya akan dilakukan pengulangan pemberian peraturan serta mendiskusikan manfaat dari kepatuhan aturan permainan. Oke, itu sekian program dari proyek yang berbasis SENS World Education Model mengenai gobak sodor. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ibu semuanya ada yang menambahkan atau tidak, dipersilakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama.